kita akan mulai hari ini untuk melanjutkan tentang transformasi. Kita akan bicara transformasi untuk yang ketiga, yaitu tentang rotasi atau perputaran ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang refleksi, kemudian translasi. Nah, sekarang tentang rotasi. Baik, kita akan langsung mulai untuk rotasi. Nah, tentu kalian tahu tentang jam, misalkan jam dinding yang besar. Nah, bagaimana pergerakan dari jam itu? Nah, tentu kalau ada perputaran, tentu akan yang ditanya adalah bagaimana perputarannya, searah atau berlawanan dan putaran jarum jam. Ya, nanti ketika kita bicara tentang rotasi, ya, di sini kalau kita punya ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau searah dengan putaran jarum jam, ini berarti perputarannya negatif. Kalau berlawanan dengan perputaran jarum jam, di sini perputarannya positif. Tolong diingat itu. Ini contohnya perputaran jarum jam. Kemudian mungkin juga pernah ada yang mengetahui kincir angin. Bagaimana pergerakan dari kincir angin? Nah, ini juga sama dengan pada jam tadi ya. Nah, pernahkah kalian ke pasar malam? Tentu pernah melihat tentang biang lala. Bagaimana pergerakannya? Saya kira pergerakannya juga akan sama di sini. Nah, hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tadi? Ya, itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi apa rotasi itu? Nah, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Ya, jadi tentu ada titik pusatnya kalau diputar. Nah, arah perputaran dibagi menjadi dua. Di sini ada arah positif dan ada arah negatif. Kalau positif itu tadi berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau negatif itu berarti searah dengan jarum jam. Kemudian kita akan lihat beberapa contoh ya. Sebuah pesawat itu berada pada di koordinat 30,10, bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi 90 derajat dari titik asal menuju titik R. Tunjukkan koordinat tujuan pesawat tersebut. Nah, kita akan ada contoh gambar koordinat kartesius di sini. Nah, ini adalah merupakan perputarannya. Kalau saya mempunyai suatu titik di sini, misalkan titik ini adalah titik 1, 2, 3, berarti 3,1. Kemudian kalau titik ini berputar berlawanan berarti positif, sudut ini adalah 90 dengan pusat itu adalah 0,0, maka bayangannya kalau ini saya kasih nama A, ini adalah A aksen, bayangannya adalah negatif 1,3. Kalau ini berputarnya dari titik A ini sampai ke sana, berarti ini juga 90 derajat, berarti perputaran ini adalah 180 derajat ya, jadi arahnya ke sana. Kemudian di sini itu adalah
diandekan ini adalah 3-nya adalah 30, satunya adalah 10 ya, sehingga didapatkan koordinat-koordinat seperti itu. Jadi ini 10, negatif 10, 30, kemudian ini adalah negatif 30, negatif 10. Nah, ini untuk perputarannya. Nah, kalau ini adalah dari titik ini dia akan berputar ke arah sana. Berarti perputarannya adalah negatif 90 derajat. Maka saya dapatkan koordinatnya adalah 1, negatif 3. Itu kalau perputarannya negatif 90 karena searah dengan perputaran jarum jam. Nah, kita akan coba lanjut kembali tentang sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran, jadi tetap bentuk dan ukurannya ya. Bangun yang diputar rotasi mengalami perubahan posisi, hanya posisinya yang berubah. Rotasi terhadap titik 0,0 itu sebagai pusat sebesar 180, yang mana 180 ini sama juga dengan negatif 180 derajat, sama ini. Maka titik A, B menjadi titiknya adalah A aksen B aksen, di mana A aksennya adalah min A, B aksennya adalah min B. Jadi kalau saya punya titik misalkan 2, negatif 3, maka bayangannya adalah menjadi negatif 2,3. Kalau X, Y bayangannya akan menjadi min X, min Y. Itu kalau diputar 180 derajat atau juga negatif 180 derajat. Rotasi titik pusatnya 0,0 sebesar 90 derajat, maka kalau A, B menjadi min B, A. Jadi ini A, B menjadi min B, A. Kemudian kalau negatif 90 derajat, berarti kalau A, B maka akan menjadi B, min A. Jadi kalau 90 derajat ini sama saja dengan negatif 270 derajat. Kalau negatif 90 derajat ini sama saja dengan 270 derajat. Nah, kita akan lihat, tentukan titik bayangan dari P 5, negatif 3 diputar 90 derajat positif dengan pusat 0,0. Nah, ini kita lihat titiknya. Titiknya adalah P-nya adalah 5, negatif 3. Nah, kita dapatkan di sini ya. Ini jelas perputarannya karena positif, dia arahnya akan ke arah sana. Perhatikan ini ya. Maka didapatkan bayangannya di sini adalah P aksennya 3,5 sesuai dengan rumus yang tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, jika 3,5 diputar negatif 90 derajat, pusatnya 0,0, maka akan kita dapatkan ini adalah arah putarannya, berarti karena negatif searah dengan putaran jarum jam. Nah, itu titiknya 3. Nah, didapatkan koordinat P aksennya adalah 5, negatif 3. Yang berikut 3,5 180 derajat, pusatnya 0,0. Karena positif berarti akan berlawanan dengan arah putaran jarum jam, walaupun sebenarnya karena 180 sama dengan negatif 180. Maka didapatkan bayangannya adalah negatif 3, negatif 5. Kemudian 3,5 sebesar negatif 180. Nah, tentu sama, ini hasilnya akan sama ya, sama dengan tadi ya.
Jadi diputar 180 dengan min 180 itu sama hasilnya. Kemudian 3,5 diputar 270 derajat itu sama saja dengan negatif 90 derajat. Nah, nih sisanya ini, sisa ini kan 90 derajat sisanya, berarti ini ke sana itu 90 derajat, negatif 90 derajat, yang ini 270 derajat. Kemudian 3,5 diputar negatif 270 berarti sama dengan 90 ya. Ini searah dengan putaran jarum jam. Nah, ini 90, sisanya itu berarti kalau ini ke sini itu adalah 90 derajat. Jadi negatif 270 sama dengan 90 derajat. Itu untuk perputarannya. Kemudian 3,5 diputar negatif 90 derajat, pusatnya 1,2. Jadi ini pusatnya, nah dihubungkan, maka didapatkan bayangannya adalah nah ini pusatnya 1,2, maka dihubungkan titik pusat yang diputar dengan pusat, baru kemudian diputar. Kemudian 3,5 negatif 90 dengan pusat 1,2. Nah ini sama ya, maka didapatkan 4,0. Kemudian masih sama, diputarnya 180 derajat. Nah, didapatkan bayangannya di sini adalah negatif 1,5. Bayangan dari 35 diputar 100 negatif 180 dengan pusat 1,2. Nah ini sama dengan yang tadi, hanya arah. Kemudian dilanjutkan 3,5 270 pusatnya 1,2. Nah ini 270 derajat. Kemudian bayangan titik 5, negatif 3 diputar negatif 270 pusatnya 2,1. Nah yang terakhir di sini ada tugas, silahkan digambar, tolong ini digambar di kertas berpetak. Kemudian ada masing-masing pusatnya 0,0, 0,0, 0,0, kemudian di sini ada 0,0 tapi berupa garis untuk nomor 4 dan nomor 5. Jadi nomor 4 dan nomor 5 itu tidak usah digambar, tapi cukup dikerjakan nomor 1, 2, 3 silahkan digambar. Kemudian 4 dan 5 tidak usah, nanti tinggal dicari hubungan antara kalau misalkan ini 270 X, Y, maka ini akan menjadi apa hubungannya, nanti tinggal bawa X nya ini sama dengan berapa aksen ya, Y nya ini berapa, baru nanti XY digantikan ke sini ya. Silahkan coba dulu, kalau ada kesulitan nanti silahkan ditanyakan ya. Kemudian yang berikutnya ini untuk pusatnya tidak 0,0 tapi pusatnya jadinya adalah suatu titik. Nah silahkan dikerjakan juga, nanti hasilnya silahkan dikirim ke Microsoft Teams, kami tunggu. Baik, rasanya untuk pertemuan kali ini pagi ini cukup, mudah-mudahan bisa terbantu. Kalau ada kesulitan boleh ditanyakan, kami akan siap untuk membantu. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati.